Hai, balik lagi di channel gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik di video ini. Dan seperti kalian lihat di sini, mau bahas sebuah website ataupun aplikasi namanya SYIPC, atau bacanya agak susah apa ya, CPC aja gitu kali ya, biar gampang. Kalau salah pengucapan minta maaf. Jadi gua tahu aplikasi ini pun karena dapat ataupun lihat postingan orang yang dia mengaku sebagai korban atas ya penipuan yang dilancarkan oleh aplikasi ini. So, sebelum kita menelusuri lebih jauh, ini ada di YouTube-nya, gitu ya. Kalau kita lihat keterangannya, dia cuma bilang di sini sebagai exchange ya untuk transaksi ya. Di sini hashtag SYIPC dan juga ada BTC juga. Oke. Dan juga di sini ada Twitter, Facebook gitu ya. Cuma di sini mungkin gua akan lebih mengerucut kepada Facebook, YouTube-nya aja. Nah, kalau kita lihat hanya ada 4 video dengan 20.000 sekian pengikut ya. Oke, dan yang terakhir di-upload itu dari 2 bulan yang lalu nih. Join ya. Kita lihat ya videonya. Ini cuma kayak video-video kata-kata begini doang nih. Ngerti kan yang editan-editan yang arahnya, paham kan kalian? Nah, kalau kita lihat juga komentarnya pun tidak diaktifkan nih. Tuh. Dinonaktifkan atau komennya di off, sengaja di off kan nih ya. Jadi ini udah sering banget ya kalau money game skema ponzi. Gue juga nggak tahu ya kenapa tuh mereka seneng banget mematikan kolom komentar, karena mungkin takut gitu ya ada orang yang berkomentar negatif ataupun menyatakan hal yang sebenarnya tentang aplikasi ini itu ya. Jadi itu udah dari awal, udah indikasi awal kayak gitu. Terus juga kalau kita lihat video-video yang lain tuh tidak ada muncul person ataupun orang ya. Semuanya itu adalah ya cuman animasi-animasi aja gitu. Nah ini seperti kayak gini. Ini pun juga cuman editan-editan aja. Mungkin mereka bisa dapat juga template-template kayak gini gitu ya, untuk meyakinkan penggunanya gitu. Tidak muncul ya seperti mungkin CEO-nya atau pendirinya, founder dan seterusnya gitu ya. Dan ini dia tampilan untuk websitenya ya. Jadi pada saat gue lihat website ini, kok kayak mengingatkan gue sama dulu tuh ada BTF Pro, Redford ya, seterusnya tuh ya. Jadi website-website yang katanya adalah dia sebagai trading kripto gitu ya, yang udah bagus, udah punya lisensi dan aman gitu ya. Ini kalau lihat tampilannya tuh mengingatkan gue sama Redford kemarin ya. Nih ya, tampilan-tampilan ini juga sama gitu. Tuh, kayak gini nih. Ya, daftar bisa pakai nomor telepon ataupun email ya. Jadi kalau lihat dari tampilannya ya sangat amat kesana gitu ya. Mungkin kalau kalian yang sering ngikutin YouTube gue enggak gitu ya kalau tampilan Redford tuh seperti apa. Dan di sini ada cerita orang ya, gue ambil aja di sini dari Yogi Firmansyah gitu ya. Dia bilang gitu ya, awalnya dapat hadiah undian 100.000 USDT. 100.000 USDT. Pas mau ditarik 10.000 USDT tanggal 27 Desember, alasannya nggak bisa karena takut ada yang curang, setelah ditarik disetorkan kembali. Sekarang mau ditarik, alasannya ada pencucian uang yang masuk ke platform tersebut yang berasal dari Indonesia. Ya, dramanya dibikin-bikin di sini ya. Sehingga dibutuhkan dana 0,2% sebagai dana verifikasi di SEC Amerika. Nggak ada hubungannya. Saya udah nggak percaya, intinya tarik sedikit aja sudah sulit, apalagi tarik sebanyak itu. Nice. Udah, paling bener, stop ya. Oke, itu kalau kita lihat nih, dia nunjukin ini ya, untuk tampilan USDT-nya. Bentar, apa jadi close. Terus kalau kita lihat nih, bentar, kenapa jadi nge-close gini ya? Nah, terus ini ada chat-chatannya dia.
dengan namanya manajer nih ya. Namanya manajer sih, tapi kita tidak tahu ya. Namanya kalau kayak gini mah ya kalau main sama penipu ya udah gitu ya, tipu-tipu juga ya. SPM mewajibkan ya sama ya dengan kata-kata dia yang tadi, tapi ini bukti real chat-chatannya ya. Berarti saya harus menyetorkan dulu nih, dia harus setor dulu nih, ya kan? Tuh, terus nih biaya verifikasi gitu. Kamu perlu membayar kursnya jumlah dalam rupiah. Apa kamu mau melakukan pembayaran? Ini bukan duit sedikit ya. Ini di range berapa nih? 19 juta. Wow. Wow ya. Jadi lebih baik di stop aja ya. Karena ini udah jelas tipu-tipu aja sih. Mereka tuh cuman buat meyakini apa ya, para korbannya untuk percaya kalau ini tuh bukan penipuan gitu, ini real, ini kita nggak tipu-tipu gitu ya. Kalau kita lihat komentar yang lainnya, kita lihat ya. Dan di sini ada yang komentar ya, sudah scam lama itu ya, tapi masih tetap muncul dan cari korban juga ya. Oke, terus mirip ya, nih mirip JYPRX, saya tertipu scam JYPRX gitu ya. Oke, terus hati-hati, waspada. Terus ada yang komen lagi gitu ya, penipulah, ini iming-iming uang tapi nggak bisa ditarik. Kalau mau ditarik banyak alasan, suruh setor pajak, biasanya kerek Indonesia kan konyol. Terakhir habis uang iming-imingnya nggak ada gitu. Jadi sekali lagi hati-hati ya kalau misalkan kayak gitu-gitu. Memang mestinya kalian tuh cari tahu dulu untuk exchange-nya, legalitasnya gimana, kantornya di mana, founder dan struktur organisasi ataupun sejarah tentang perusahaan itu penting diketahui, dan juga sosial medianya. Dan kalau misalkan trading yang kayak SYIPC ini, itu kalau kemarin gue lihat Redford gitu ya, itu tuh mereka punya grafik sendiri gitu ya. Grafiknya juga grafik tipu-tipu aja gitu, bukan grafik yang sebenarnya kalau kita compare dengan dengan pasar ataupun di exchange yang lain itu harusnya ya sama gitu ya. Tapi mereka ini kadang bisa ngasih sinyal seolah-olah kayak kalian untung terus gitu ya, kalian dikasih profit terus, padahal sebenarnya semuanya adalah settingan di dalam aplikasinya aja. Dan ternyata kalau kita lihat di Facebook gitu ya, udah banyak juga orang-orang yang menyuarakan tentang aplikasi SIPC ini ya. Terus juga ada yang ini ya, JYPRX gitu ya, aplikasi penipuan. Terus ini, apa yang kamu tangkap dari tulisan ini? Kalau itu benar, masa sih lembaga seperti SC atau SEC dan kalau lembaga seperti itu minta setoran? Jangan ngaku teknologi aja itu sudah maju. Penipuan berkedok aplikasi kripto, korban masyarakat Jakarta dan sekitarnya juga seluruh Indonesia mulai tumbang. Dan terus ada ini ya, postingan juga, kalau alasannya SC berarti scamming. Sahabat para trader koin kripto, perhatikan ya, kalau mereka tidak mau bayar berarti di belakang layar mereka adalah penjahat ekonomi dengan modal aplikasi. Coba daftar akun JYPRX atau SPC dan seterusnya, itu semua dalamnya dan kontennya sama. Perhatikan dengan baik dan sesama deh. Dan yang jelas dalam konteks yang sama, mereka bisa membuat 1001 nama aplikasi mulai dari JPRX, SYPC dan seterusnya gitu ya. Dan ini tampilannya seperti ini ya. Tadi gue bilang nih, kalau grafik-grafik kayak gini biasanya mereka itu bakal yang namanya mainin candlesticknya, karena semua mereka kuasain, karena ya mereka itu nggak ada legalitasnya. Mereka punya aplikasi sendiri, mereka bisa menentukan, oh gue mau naikin deh harganya, gue mau turunin deh. Nanti gue seolah-olah bisa ngasih sinyal sama para membernya untuk bisa open posisi gitu ya, buat beli gitu atau jual gitu ya. Padahal sebenarnya dalamnya aja udah tipu-tipu gitu ya. Dan ini bukan kali pertama sih penipuan kripto kayak gini. Karena paling penting kalau gue pribadi sih ya, kadang gue menyarankan gitu kalau mau main kripto tuh ya di aplikasi ataupun di web Indonesia aja tuh ya, atau broker exchange yang ada di Indonesia aja. Kenapa? Karena kalian juga pasti lebih bisa mengikuti peraturannya yang
update kayak gimana, ada misalkan ada kesalahan ataupun ada kerugian yang kalian alami atau mungkin penipuan yang lainnya, kalian tuh bakal lebih gampang untuk ngurus di sini. Kan kalau misalkan ada di Amerika sana atau di negara mana gitu kan nggak mungkin kan kalian bolak-balik untuk ngurus ya proses itu gitu ya. Cuma itu hanya saran dari gua. Tapi kalau kalian masih mau kayak Binance, banyak lah ya, banyak aplikasi kripto di luar sana dari luar ya silahkan aja gitu. Cuman itu hanya saran aja. Dan sekali lagi lebih berhati-hati lagi, semoga tidak terulang lagi penipuan sejenis ini kepada kalian. Semoga kalian lebih hati-hati, lebih bijak lagi dalam berinvestasi, dan lebih pentingnya adalah kalian memahami investasi apa yang kalian jalani. Setidaknya belajar dulu, jangan langsung asal terjun dengan iming-iming keuntungan yang udah nggak logis. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.